Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nisha Fadilah, dan rekan saya Febrina Wilianis, Nurul Ilma Maharati, dan Alexius Widiawan. Nah, kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan peta konsep dari materi pertemuan kedua, yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran. Baik, poin pertama yaitu aspek pasar, di mana aspek pasar adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dan produsen dalam pasar. Aspek pasar ini sendiri dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama aspek demografi. Nah, di mana aspek demografi adalah faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik demografi konsumen seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, dan tingkat pendidikan. Aspek demografi ini sendiri dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk ataupun jasa. Yang kedua, aspek psikologis. Nah, di mana aspek psikologis adalah faktor-faktor yang terkait dengan proses psikologis konsumen. Nah, seperti motivasi, persepsi, dan sikap. Aspek psikologis ini sendiri dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk dan jasa. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial. Nah, di mana aspek sosial adalah faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan sosial konsumen, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Aspek sosial ini sendiri dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih produk dan jasa. Yang kedua, aspek pemasaran. Nah, di mana aspek pemasaran adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan pemasaran perusahaan. Aspek pemasaran dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, aspek produk. Nah, di mana aspek produk merupakan faktor-faktor yang terkait dengan karakteristik produk seperti kualitas, harga, dan fitur. Aspek produk dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya. Selanjutnya, aspek harga. Nah, di mana aspek harga ini sendiri adalah faktor-faktor yang terkait dengan harga produk, seperti biaya produksi, biaya distribusi, dan biaya promosi. Aspek harga ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih produk. Aspek pemasaran yang terakhir yaitu aspek promosi. Nah, di mana aspek promosi adalah faktor-faktor yang terkait dengan kegiatan promosi perusahaan, seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Aspek promosi ini dapat mempengaruhi keputusan konsumen dalam memilih suatu produk. Nah, selanjutnya teori pasar. Nah, di sini teori pasar merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja dan bagaimana konsumen dan produsen berinteraksi dalam pasar. Teori pasar dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, teori pasar persaingan sempurna. Nah, di mana teori pasar persaingan sempurna ini merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja dalam kondisi persaingan sempurna, di mana banyak produsen dan konsumen berinteraksi dalam pasar. Selanjutnya, teori pasar monopoli. Nah, di mana teori pasar monopoli ini merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja dalam kondisi monopoli, di mana hanya satu produsen yang beroperasi dalam pasar. Yang terakhir yaitu teori pasar oligopoli. Nah, di mana teori pasar oligopoli ini sendiri merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja dalam kondisi oligopoli, di mana beberapa produsen yang beroperasi dalam kegiatan di pasar. Sekian penyampaian materi dari peta konsep pertemuan kedua. Teori permintaan dan penawaran. Oke, yang pertama kita masuk pada teori permintaan, di mana teori permintaan adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana konsumen membuat keputusan mengenai jumlah barang atau jasa yang mereka inginkan pada harga tertentu. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Yang pertama yaitu harga, di mana harga barang atau jasa sangat mempengaruhi permintaan. Jika keadaan harga naik, maka permintaan akan menurun. Yang kedua, pendapatan.
Pendapatan konsumen sangat mempengaruhi permintaan. Jika pendapatan naik, maka permintaan cenderung akan meningkat. Yang ketiga, selera. Selera konsumen mempengaruhi permintaan. Nah, jika konsumen memiliki selera yang tinggi terhadap sebuah barang atau jasa, maka permintaan juga cenderung akan meningkat. Yang keempat, harga barang substitusi. Nah, harga barang substitusi juga sangat mempengaruhi permintaan. Jika harga barang substitusi naik, maka permintaan cenderung akan meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat mempengaruhi permintaan, di mana jika jumlah penduduk meningkat, maka permintaan cenderung juga akan meningkat. Yang kedua, teori penawaran. Di mana teori penawaran ini adalah sebuah konsep yang menjelaskan tentang bagaimana cara produsen membuat keputusan tentang jumlah barang atau jasa yang mereka tawarkan pada harga tertentu. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, di mana yang pertama adalah harga. Jika harga barang atau jasa juga sangat mempengaruhi penawaran. Jika harga barang naik, maka penawaran juga akan meningkat. Yang kedua, biaya produksi. Biaya produksi sangat mempengaruhi penawaran. Jika biaya produksi naik, maka penawaran cenderung akan menurun. Yang ketiga, teknologi. Teknologi juga sangat mempengaruhi penawaran, di mana jika teknologi meningkat, maka penawaran cenderung juga akan meningkat. Yang keempat, jumlah produsen. Jumlah produsen juga sangat mempengaruhi penawaran. Jika jumlah produsen meningkat, maka penawaran cenderung juga akan meningkat. Yang kelima ialah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga sangat mempengaruhi penawaran. Jika kebijakan pemerintah ini mendukung produsen, maka penawaran cenderung akan meningkat. Selanjutnya atau yang ketiga ialah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen sama dengan jumlah barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen, di mana harga keseimbangan ini adalah harga yang membuat jumlah penawaran sama dengan jumlah permintaan. Materi selanjutnya mengenai jenis pasar. Pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan pada karakteristik dan perilaku konsumen dan produsen. Ada beberapa jenis pasar yang umum. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Adalah pasar di mana banyak produsen dan konsumen berinteraksi dan tidak ada satu produsen yang memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri seperti banyak produsen dan konsumen, produk yang homogen, harga yang fleksibel, informasi yang sempurna, dan masuk dan keluar pasar yang mudah. Selanjutnya itu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya satu produsen yang beroperasi dan tidak ada produk substitusi yang tersedia. Ciri-ciri pasar monopoli seperti satu produsen, tidak ada produksi substitusi, harga yang dikontrol oleh produsen, informasi yang terbatas, masuk dan keluar pasar yang cukup sulit. Selanjutnya itu ada pasar oligopoli, yaitu pasar di mana beberapa produsen beroperasi dan produk yang ditawarkan memiliki perbedaan. Ciri-ciri pasar oligopoli terdiri dari beberapa produsen, produk yang memiliki beberapa perbedaan, harga yang fleksibel, informasi yang terbatas, serta masuk dan keluar pasar yang sulit. Materi selanjutnya itu mengenai pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar di mana beberapa produsen beroperasi dan produk yang ditawarkan memiliki beberapa perbedaan. Ciri-ciri pasar monopolistik terdiri dari yang pertama itu ada beberapa produsen, produk yang memiliki beberapa perbedaan, harga yang fleksibel, informasi terbatas, serta masuk dan keluar pasar yang sulit. Lalu ada pasar persaingan tidak sempurna. Yang dimaksud dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana beberapa produsen beroperasi dan produk yang ditawarkan memiliki beberapa perbedaan. Ciri dari pasar persaingan tidak sempurna, yang pertama beberapa produsen,
Yang kedua, produk yang memiliki beberapa perbedaan. Yang ketiga, harga yang fleksibel. Ciri keempat, informasi yang terbatas. Dan ciri yang terakhir adalah masuk dan keluar pasar yang sulit. Itulah materi mengenai jenis pasar. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Strategi pemasaran dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan penjualan, meningkatkan kesadaran merek, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Jenis strategi pemasaran tersebut terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi pemasaran berbasis produk, yang mana strategi ini berfokus pada pengembangan produk yang unik dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, strategi pemasaran berbasis harga, yang mana strategi ini berfokus pada penetapan harga yang kompetitif untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, strategi pemasaran berbasis promosi. Strategi ini berfokus pada promosi produk melalui berbagai saluran, seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang keempat, strategi pemasaran berbasis distribusi, yang mana strategi ini berfokus pada pengembangan jaringan distribusi yang efektif untuk meningkatkan ketersediaan produk. Selanjutnya, mengenai langkah-langkah dalam mengembangkan strategi pemasaran, yang mana langkah pertama yaitu analisis pasar. Analisis pasar dilakukan untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, serta untuk mengidentifikasi pesaing. Yang kedua, pengembangan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran harus jelas dan spesifik, serta harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, pengembangan strategi pemasaran. Strategi pemasaran harus dikembangkan berdasarkan pada analisis pasar dan tujuan pemasaran. Yang keempat, implementasi strategi pemasaran. Strategi pemasaran harus diimplementasikan melalui berbasis saluran, seperti iklan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Yang kelima, evaluasi strategi pemasaran. Strategi pemasaran harus dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa strategi tersebut efektif dalam mencapai tujuan pemasaran. Baik, berakhirlah pemaparan peta konsep dari Nurul Ilma Maharani tadi akan materi strategi pemasaran. Sekian dari peta konsep pemaparan dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.